Nah, ini contohnya dari Kabupaten Bone, Bapak Ibu ya, dari Kabupaten Bone. Di sini menyampaikan pemanggilan peserta, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honorer se-Indonesia? Mobil khusus kepada rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos pada seleksi tahap 1. Pada video kali ini kami akan sedikit berbagi tentang pelaksanaan pemberkasan yang mungkin nanti Bapak Ibu akan lalui. Di sini kami sampaikan terlebih dahulu bahwa informasi resmi terkait pemberkasan itu tentu nanti akan disampaikan oleh masing-masing daerah melalui BKD atau BKPP atau BKP SDMP sesuai dengan sebutan masing-masing di daerah. Namun setidaknya sambil menunggu informasi lebih lanjut melalui situs resmi BKD setempat, maka berikut kami akan berikan gambaran kepada Bapak Ibu berkas-berkas yang akan dilampirkan pada saat pemberkasan pengusulan NI P3K, yaitu pengusulan nomor induk P3K tahun 2021. Kita mengacu pada pelaksanaan pemberkasan P3K tahun 2019 untuk beberapa daerah, yakni contohnya di daerah Demak dan beberapa daerah lain nanti kita akan tunjukkan. Tetapi pada prinsipnya hampir sama dan mudah-mudahan ini tidak berubah terlalu banyak nanti pada saat pemberkasan di 2021. Di antara berkas-berkas yang perlu dipersiapkan jauh-jauh hari adalah satu, paspor terbaru. Tentu saja ini menjadi hal yang penting Bapak Ibu ya. Ya setidak-tidaknya adalah paspor yang digunakan saat melakukan pelamaran kemarin. Kemudian ijazah dan transkrip nilai. Ya siap-siap saja ijazah dan transkrip nilai ini kita legalisir. Mudah-mudahan berkas-berkas itu dapat kita siapkan. Kemudian yang ketiga adalah daftar riwayat hidup. Nah, format ini biasanya nanti akan disiapkan Bapak Ibu ya. Daftar riwayat hidup ini akan disiapkan. Kemudian yang keempat adalah ada surat pernyataan yang berisi 5 poin. Kita akan lihat nanti poinnya apa saja. Itu nanti yang perlu ditandatangani dan disiapkan. Biasanya format ini nanti juga akan disiapkan oleh BKD ataupun bagian kepegawaian daerah masing-masing. Kemudian yang perlu nanti Bapak Ibu urus adalah surat keterangan catatan kepolisian atau biasa disebut dengan SKCK. Ya, nanti juga ini tentu mudah Bapak Ibu ya. Kita akan ke kantor polisi untuk membuat SKCK itu dengan ketentuan bahwa surat ini bertujuan untuk pengusulan pengangkatan P3K ataupun ASN P3K. Kemudian surat keterangan kesehatan jasmani rohani, ini juga tentu dari rumah sakit atau puskesmas yang biasa ditandatangani oleh dokter pegawai ataupun dokter yang ditunjuk. Sama halnya dengan poin ke-6, poin ke-7 juga ini adalah bebas daripada narkoba dan sebagainya. Ini didapat dari instansi kesehatan. Ini gambaran umum dari berkas-berkas yang Bapak Ibu siapkan. Namun mari kita lihat lebih rinci persyaratan-persyaratan dan teknis pemanggilan peserta yang disampaikan melalui BKD. Nah, ini contohnya dari Kabupaten Bone, Bapak Ibu ya, dari Kabupaten Bone. Di sini menyampaikan pemanggilan peserta, yakni terkait pemberkasan P3K 2019, di mana ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2020. Di dalam informasi disampaikan bahwa di sini ada beberapa berkas yang sudah disiapkan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali untuk sebagai pembelajaran Bapak Ibu. Pertama adalah contoh pengumuman pemanggilan dan persyaratan administrasi apa saja. Ya, kita lihat di sini. Nah, contoh pemanggilannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi tentu nanti Bapak Ibu akan terima informasi ini melalui situs resmi BKD masing-masing. Kita lihat persyaratan pemberkasan penetapan nomor induk P3K tahun 2019 untuk pemerintah Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kita lihat di bagian penting-penting saja. Di sini juga pasti disebutkan syarat dan waktu pengumpulan berkas ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau sekarang belum ada pengumuman resmi. Tentu saat ini memang belum waktunya. Kita lihat di bagian poin-poinnya saja, yakni bagian berkas ya. Daftar kelengkapan dokumen fisik pemberkasan
sudah dipersiapkan dalam 2 rangkap. Nah, ini contoh di Kabupaten Bone meminta 2 rangkap. Pertama diminta surat lamaran. Ini lampiran kedua, nanti kita lihat, yang ditujukan kepada Bupati Bone, yang ditulis dengan tangan sendiri oleh pelamar memakai tinta hitam ballpoint, diberi materai 6.000, rangkap 2. Ini contoh, ya, contoh ini minta pakai tulis tangan. Kemudian syarat kedua, fotokopi ijazah sah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Ini sesuai dengan kewenangan legalisir ijazah. Ini hanya diminta untuk ijazah terakhir ini, yang ini ya, poin 2 ijazah terakhir. Ini juga dibuat 2 rangkap. Kemudian print out screenshot tayangan layar Porlab Dikti. Nah, ini kalau di Bone minta screenshot Porlab Dikti. Bagi lulusan-lulusan lama, ini biasanya tidak dapat melengkapi ini karena memang belum tercatat ya di dalam Porlab Dikti. Kemudian yang keempat di sini meminta fotokopi KTP, KK, surat nikah bagi yang telah berkeluarga, akte kelahiran anak bagi yang telah memiliki anak, ijazah SD, SMP, ijazah SMA sederajat, yang ini tidak dilegalisir ya, tidak perlu legalisir. Ini contoh Bapak Ibu untuk pemberkasan di Kabupaten Bone tahun 2019. Kemudian ini seperti tadi ya, daftar riwayat hidup. Kemudian surat keterangan kepolisian SKCK tadi. Nah, ini tentu formatnya sesuai dengan kepolisian masing-masing. Kemudian yang ketujuh, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit yang ditunjuk oleh panitia. Jadi ada nanti rumah sakit yang ditunjuk, ada juga mungkin tidak ditunjuk, sehingga nanti ada syaratnya melalui dokter pegawai atau dokter resmi. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Nah, ini juga biasanya satu paket Bapak Ibu ya. Di sini ditunjuk contohnya ini di rumah sakit di Bone ya. Kemudian poin ke-9, surat pernyataan 5 poin. Nah, ini ada pada lampiran 3, nanti kita lihat. Ditandatangani dengan tinta hitam, juga bermaterai rangkap 2. Kemudian surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah mutasi. Ini contohnya juga ada. Kemudian pas foto terbaru, setengah badan ukuran 4x6, latar belakang merah sebanyak 2 lembar, yang dituliskan nama dan tanggal lahir di balik pas foto, yaitu kemeja putih berdasi hitam, kemeja putih jilbab hitam untuk wanita. Nah, ini contoh dari untuk berkas-berkas daripada P3K tahun 2019 di Kabupaten Bone. Tentu nanti tidak jauh beda. Jadi kalau kita lihat secara umum, nanti juga berkas ini juga akan diupload Bapak Ibu. Ya, di sini akan diupload di SSCASN. Formatnya juga sama ini. Yang diupload itu berkasnya seperti ini juga. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi untuk gambaran saja. Nah, kemudian kita lihat lagi apa lagi berkas yang ditunjukkan di sini. Nah, di sini ada jadwal ya, rincian jadwal. Ini tentu 2019 itu sudah pandemi Bapak Ibu, sehingga di sini ditetapkan jadwal pengiriman berkas. Ini saya tidak perlu tunjukkan karena memang ini sifatnya kondisional. Kemudian yang ketiga, kita lihat contoh surat lamaran. Nah, di sini disebutkan ada contoh surat lamaran ya, kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu ya, contoh surat lamaran. Ini formatnya MS Word, nanti Bapak Ibu bisa juga mengadopsi dari sini. Nah, ini ya. Nah, di sini ada kelengkapan-kelengkapan yang tadi kita sebutkan dilampirkan di sini. Seperti fotokopi sah ijazah, transkrip, KTP dan sebagainya. Sebagaimana syarat-syarat tadi dilampirkan di dalam surat lamaran ini ya, sebagai kelengkapan. Kemudian kita lihat berkas contoh lain yang diperlukan di sini adalah contoh surat lamaran untuk promosi penyuluh pertanian. Ini juga ada di sini contohnya. Kemudian surat pernyataan 5 poin. Nah, ini kita lihat di sini contohnya. Apa saja 5 poin itu? Ini 1 lembar sih Bapak Ibu. Hanya dibuat ada 5 poin. Nah, di sini ya, 5 poin ini 1 lembar saja. Surat pernyataan tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, tidak pernah berkedudukan sebagai CPNS atau P3K sebelumnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, ya di mana sajalah asalkan ada sinyal ya Bapak Ibu. Maaf bercanda. Kemudian kita lihat berkas yang lain yang disiapkan di sini, contohnya surat pernyataan tidak akan pindah. Nah, ini sudah disiapkan juga. Kita lihat di sini sudah ada. Jadi Bapak Ibu, intinya jangan khawatir
pastikan nanti memantau situs resmi BKD setempat ya untuk mendapatkan informasi resmi. Tentu saja nanti pihak Kemendikbudristek maupun dari BKN akan menyampaikan juga informasi-informasi terkini terkait pemberkasan untuk pengusulan nomor induk P3K tahun 2021. Demikian Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang nanti ingin melihat-lihat kembali gambaran persyaratan ini, nanti link untuk melihat ini akan kami siapkan di kolom deskripsi. Mudah-mudahan informasi ini membantu bagi Bapak Ibu. Pastikan lagi nanti informasi resmi dapat diakses melalui instansi ataupun BKD masing-masing di daerah Bapak Ibu. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.